Hai nak, hari ini kan kita mau kedatangan tamu ya. Jadi ayah mau menjamu tamu kita dengan wine. Cuma kadang-kadang tuh kamu suka nanya kan ke ayah, ayah gimana sih cara buka wine? Kok kayaknya susah banget, mesti puter-puter segala macam, terus ujungnya tajam dan segala macam. Ini ayah kasih tahu gimana caranya untuk buka wine ya. Of course, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam, kita puter ini. Putar benar-benar sampai ke dalam, sampai nanti dia nyangkut di dalam. Begitu nyangkut, karena ini dari gabus kan, makanya harus seperti itu. Baru ditarik pelan-pelan sampai semua gabusnya ketarik. Ya. Jadi fungsinya alat ini tuh seperti itu. Buat pembuka wine. Rata-rata bentuknya seperti ini. Supaya dia nanti begitu dimasukin, dia akan nyangkut di gabusnya. And then kita bisa tarik gabusnya keluar. Oke. Gini, yang pasti kasih pressure sedikit ya, jangan cuma diginiin terus diputer. Jadi intinya kayak ini kita lagi masukin sesuatu ke mana, ke dalam gabusnya ini. Oke, diputer pelan-pelan. Oke, nah ya, diputer terus sampai dia masuk ke dalam. Oke, kamu lihat nggak, dia udah masuk ke dalam ya. Nah, oke, begitu diputer sini, ini kita ganjel gini. Oke, nah jadi ininya tarik, tuh udah mulai kebuka. Nah, oke, nah terbuka. Oke, gampang kan? Nggak sulit kan? Pokoknya intinya yang tadi ada kayak seperti besi melingkar-lingkar itu untuk kita masukin tusuk ke dalam. Habis itu sampai di setengah. Ini fungsinya untuk mengganjal botolnya supaya pada saat terganjal di sini gabusnya kita bisa nahan di sini sehingga gabusnya kita bisa tarik kayak buka gini nih, kayak tuas, set gitu, kebuka. Oke? Good. Sekarang biasanya tuh kalau wine harus dicobain dulu. Ayah akan cobain. Ini wine-nya oke nggak? Enak nggak? Ada berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah tentu dirasain. Wine itu harus dirasain dulu. Biasanya kita tuang, nggak usah terlalu banyak, hanya untuk nyobain dulu. Nah, oke. Pertama yang biasa dilakukan adalah mengocok wine ini. Nah, ya, digoyang sampai dia seperti ini. Nah, diputer. Kita cium baunya. Ini sepengetahuan ayah, baunya seperti ada bau-bau lebih fruity gitu. Rasanya mungkin ada asam atau manisnya juga. Oke, kita cobain. Benar. Dia lebih asam. Jadi ada wine yang memang rasanya asam atau yang lebih bold. Jadi dia tidak terlalu asam tapi juga bukannya pahit ya. Jadi percampuran dua itu. Ayah bukan benar-benar ahli wine, tapi paling nggak ayah tahu bahwa wine ini enak atau tidak. Terus balik lagi ke selera kita masing-masing. Kita suka wine-nya yang lebih fruity atau yang full body atau apa segala macam, itu seleranya kita masing-masing. Terus, ayah mau ngasih tahu nih ya. Jangan begini ya. Ini bisa diketahuin orang kalau ngelihat warnanya begini ya. Ini bukan caranya ngecek wine ya. Terus jangan dibuang, buat diminum. Sama megangnya, jangan gini. Ini namanya megang obor, bukan megang gelas wine. Oke? Terus kamu pasti suka nanya deh kayak, mau nanya kayak, emang kita boleh ya minum wine? Kan ini ada alkohol dan segala macam. Selama minum wine tidak berlebihan, tidak masalah. Bahkan kan ada yang bilang bahwa wine ini juga bisa buat kesehatan. Ya kan? Banyak juga yang bilang bahwa kita minum wine segelas sehari itu bagus untuk peredaran darah, peredaran jantung dan segala macam. Tapi tidak berlebihan. Kenapa sih kok dibilang jangan berlebihan? Wine itu memang mengandung alkohol. Jadi pada saat kita minum minuman alkohol berlebihan, hal yang terjadi adalah banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita. Kita tuh jadi tergerak untuk ngelakuin hal-hal tersebut gitu. Kayak out of control. Kita jadi seperti banyak hal yang kadang-kadang
Oh, kalau terlalu bahagia juga nggak bagus. Terlalu sedih juga jadi nggak bagus. Nah ini bisa efeknya ke situ. Bahkan ada hal-hal yang bisa gini nih. Jadi gampang emosi karena terlalu berlebihan dengan alkohol. Lihat apa sedikit akhirnya jadi terjadi keributan segala macam. Dan juga kan kamu kan udah dewasa ya. Tiba-tiba tuh kayak ada something sensual pleasure yang berlebihan. Jadi apa ya, kalau istilah anak muda zaman sekarang mungkin kind of a horny gitu. Jadi nah ini kan bahaya ya pada saat kita minum wine terus muncul sensasi-sensasi tersebut yang akhirnya bisa merugikan kita dan juga merugikan orang lain. Jadi ayah cuma mau bilang selama segala sesuatu itu tidak berlebihan itu baik. Contohnya yang paling utama adalah alkohol ini atau wine ini. Selama wine atau alkohol kita minum tidak berlebihan, tidak akan memberikan efek yang tidak baik. Ya kayak ayah misalnya, 1 gelas cukup. Ya kan? Ini kita menyambut tamu. Bukan tiba-tiba 1 botol kita habisin. Nanti kayak tadi yang ayah bilang, terjadi hal-hal yang aneh yang kita akhirnya nggak bisa kontrol. Pada saat kita nggak bisa kontrol, bisa jadi kita akhirnya berurusan bukan cuma dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau sampai kita berurusan dengan aturan, misalnya aturan negara, yang akhirnya kita melanggar aturan negara atau apapun itu, dan itu sangat berbahaya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kamu nak, ya, terutama juga dalam pergaulan. Kita harus bisa menjaga diri kita supaya kamu juga tidak akhirnya, sok-sokan minum alkohol, banyak-banyakan sama teman yang lain. Kamu harus berpikir lebih jauh, berpikir lebih bijak, berpikir lebih dewasa. Ayah tahu, kamu anak yang kuat. Kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tadi ayah sebutkan. Karena kamu paham, kamu punya tanggung jawab. Dan oleh karena itu, ayah bangga sama kamu. Oke? Mau minum wine sedikit? Gak masalah. Karena ini juga enak. See you, nak. I'm proud of you.